Ya, sudah mulut kan? ada besar mulut. Ya. Aduh, masya Allah. Oke. Adindaku saya minta maaf ya. Iya, nggak apa-apa Guru Nda. Nggak apa-apa. Saya Suma senang sama sekali. saya Suma. Boleh, sama boleh. saya. Tuh, boleh. Saya Double kasih timer kosong ya. juga ini. Iya. Gimana Moja? Berani sama Guru Nda Juma? Ini juga nantang saya. Roh Kudus ya kita bahas ya. Temanya Roh Kudus ya. Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus. Iya. Oke, silakan. Baik. Oke, baik. Oke. Oke. Gimana? Baik, saya moderator ya. Mohon maaf Guru Nda ya, saya belum lihat tadi permintaan, jadi saya baru lihat komentar gitu. Bang Juma naikin, Bang Juma naikin. Dia blokir semua nomor saya deh. Nomor HP saya diblokir gitu. semua sama dia. Saya telepon Iya. nggak mau diangkat. Tapi Baik, nantang, giliran Nantang. didatangi gini kabur. Iya. Oke. Halo, cek. Baik. Nantang saya tapi didatangi kabur. HP saya diblokir semua sama dia. Iya. Oke, kita mulai 3 menit ya. Tidak apa-apa kan? Dirimu Iya. yang adalah guru saya jadi moderator. Enggak. Allahu Saya Akbar. murid antum. Beliau Guru ini Nda Juma. teman-teman, beliau ini Jangan. adik saya. Beliau yang ngajarin saya Ibrani sikit-sikit, masya Allah. Oke, saya bisa mulai. Temanya apa? Guru Nda saya Roh Kudus, ganti biar Roh Kudus. Roh Kudus ya. Roh Kudus apa? Ciptaan Roh apa? Kudus di Islam atau adanya di Kristen? Roh Kudus. Roh Kudus aja deh, Roh Kudus. Iya, Siapa Roh Kudus gitu ya? siap. Mudat jangan lari kamu Mujat ya. Oke. Bantu tap-tap layar ya teman-teman ya. Pakai timer atau TikTok aja Guru Nda? TikTokan aja. TikTokan aja ya Mujat ya, karena di sini saya sendiri. Ini, kalau sama saya kenapa takut timer ya? Timer Oke aja, timer. Oke Terserah. berapa? Wah. Berapa? Buat besar mulut. 3 menit. Oke ya, saya atur waktunya. Oke, silakan Mujat. Silakan Mujat. Belum? Udah belum? Kalau belum ya saya atur lagi waktunya. Sebentar. Gimana ya cara mengatur lagi ya? Jam, timer. Oh, masih jalan ini. Oke. Gimana? Udah mulai belum? Cuma duluan kan. Oh, Bang Juma duluan. Baik, Guru Nda Juma. Oke. Guru Nda Juma silakan duluan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menerangkan Qul nazzalahu ruhul kudus. Jadi di Al-Quran original teksnya jelas menyebutkan ruhul kudus. Mir rabbika bil haqq liyuthabbital ladhina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah Roh Kudus menuzulkan Al-Quran itu, membawa Al-Quran itu dari Allah dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan manusia segala aspek yang menjadi pembimbing kehidupan manusia, yang dibutuhkan manusia, tentang tauhid, tentang akidah, tentang muamalah, tentang akhlak. Itulah yang dibawa oleh Roh Kudus. Hukum-hukum, keadilan, penginsapan manusia terhadap dosa-dosa. Ini dijabarkan kemudian isi Al-Quranul Karim. Roh Kudus tertulis dengan indah. Lalu kemudian di dalam Al-Quran juga diterangkan wa katsalika auhayna ilaika ruhan. Lagi-lagi ruh. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki. Dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad melalui ruh tersebut
mengajarkan benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi Roh Kudus datang membawa Al-Quran untuk sebagai petunjuk membimbing manusia kepada jalan kebenaran, kepada seluruh kebenaran. Nah, ini jelas di Islam. Roh Kudus itu adalah yang membawa Al-Quranul Karim ke atas muka bumi ini, yaitu malaikat Jibril. Nah, Anda harus bertanggungjawabkan kata kudus ada di dalam kitab Anda itu asalnya dari mana. Karena saya bertahun mengatakan Roh Kudus di Kristen itu hanya mengambil dari Al-Quran. Karena di Roh Kudus di Kristen itu sebenarnya nggak ada. Cuman ngambil-ngambil di Islam saja. Qul nazzalahu ruhul Qudus. Jelas di sini ada Roh Kudus disebutkan. Tidak ada di dalam ajaran Kristen dalam original teksnya. Hanya ngambil dari Al-Quran untuk plagiat, nyamar-nyamar. Silakan. Oke, kitab Roh Kudus. Dan yang pertama saya mau katakan bahwa penulisan Alkitab sudah komplit sebelum lahirnya Nabi Anda. Itu yang pertama dulu. Jadi siapa yang tiru siapa ya, kita cari kebenaran di sini. Dalam kitab Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Bahasa aslinya Ruach HaKodes. Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada. Pertanyaannya, jika Roh Kudus adalah Jibril seperti yang dimaksud Gurunda Sumba, apakah Jibril diutus dalam nama Yesus? Lah otomatis tidak. Bukan hanya dari zaman Yesus, bahkan dalam zaman perjanjian lama oleh Yahweh telah mengatakan nama Roh Kudus. Ayatnya di mana? Kita buka dalam kitab Yesaya. Dalam kitab Yesaya ayat 6, pasal 63 ayatnya yang ke-10. Di pause dulu Nandar. Aku pakai manual nih Nandar, bentar. Yesaya 63. Dijalankan Yesaya 63 ayat ke-10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dan sebagainya ini. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya di dalam hati mereka. Di dalam perjanjian lama juga dikatakan bahwa pekerjaan Roh Kudus itu apa? Ditaruh dalam hati manusia. Sejak kapan Jibril ada dalam hati manusia? Jedor, kan? Lalu kalau Anda mengatakan Alkitab meniru Al-Quran, begini semua. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani yang tadi Yohanes 14, itu kan Ruach HaKodes. Ya kalau kau bilang mau mengikuti Al-Quran, kau sana, ini ke KBBI. Kenapa KBBI menerjemahkan Ruach itu adalah Roh, Kodes, Kados adalah Kudus. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Roh Kudus. Dan ini sudah tertulis dalam kitab kami jauh sebelum ibu dan ayah dari Nabi Anda berpikiran untuk membuat Nabi Anda. Nah itu sangat jelas ya. Waktu saya tinggal berapa Nandar? Jadi pekerjaan Roh Kudus seperti yang tadi Nandar katakan bahwa itu adalah Muhammad lah, penghibur adalah Muhammad, Bang Suma mengatakan itu adalah Jibril. Ya itu nggak tahu menurut Al-Quran Roh Kudus yang mana. Tetapi kalau menurut Alkitab telah jelas bahwa Roh Kudus adalah penghibur yang diberikan Tuhan bekerja di dalam mana? Dalam hati manusia. Roh Kudusnya ke dalam hati mereka. Oke jelas ya. Silakan. Ini masuk si siapa pertanyaan-pertanyaan atau gimana? Silakan. Sekarang Gurunda Juma ketika berbicara saya mulai timernya. Silakan Gurunda Juma. Baik. Jadi di Yohanes 14 data yang kamu ambil itu tidak ada kata Roh Kudus di situ. Satu. Dari mana datanya? Ruach HaKodes, bahasa Ibrani. Yang saya minta kitabmu, bukan kitabnya Yahudi. Karena kalau Anda merujuk kepada kitabnya Yahudi,
Anda kebablasan di sana nanti. Kenapa saya katakan kebablasan? Karena Roh Kudus di kitabnya Yahudi, Ruach HaKodes, itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Oke? Contoh, saya kasih data. Ya. Mazmur 51. Jangan membuang aku di hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Rohmu yang kudus. Nah, kalau Roh Kudus, Yesaya 63 nomor 10, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka, bukan Tuhan. Oke? Yesaya 63 nomor 11, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia membawa mereka naik laut bersama-sama dengan menggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Roh Kudus bukan Tuhan. Daniel 4 nomor 8, jelas sekali bahwasanya dewa-dewa juga memiliki Roh Kudus. Oke? Jadi tidak ada di kitabnya orang Yahudi Roh Kudus itu Tuhan, gak ada. Itu satu. Berarti karena Roh Kudus dianggap Tuhan, Kristen harus mempertanggungjawabkan dari mana Roh Kudus yang adalah Tuhan itu diambil. Kitabnya Yahudi tidak ada Roh Kudus itu Tuhan, gak ada. Roh Kudus hanya diambil oleh Kristen dari Al-Quran. Nah, Anda menunjukkan Yohanes, saya jadi sedih. Yohanes 14 tidak ada Roh Kudus di situ. Hanya dikatakan pneuma, roh. Mana Roh Kudusnya, mana? Mana? Roh kebenaran bukan kudus, dia alisteias dalam bahasa Yunani. Berarti yang ada adalah pneuma alisteias. Roh kebenaran. Nah, Roh Kudusnya mana? Mana tunjukkan Roh Kudusnya? Itu aja dulu selesaikan. Supaya Kristen ini tahu bahwa agama itu agama tipu-tipu. Kristen agama tanpa menipu nggak bisa bergerak. Itu Kristen. Saya katakan Yohanes 14 pneuma alisteias, roh kebenaran. Mana Roh Kudusnya? Dari mana kalian ambil Roh Kudus? Oh, dari bahasa Ibrani. Di mana Ibrani kitabnya Yahudi menyebut Roh Kudus adalah Tuhan? Di mana? Yang ada dewa-dewa punya Roh Kudus. Bagaimana? Gimana? Masih mau nipu? Jadi saudara tidak akan pernah bisa mengajarkan Roh Kudus di hadapan umat Islam, karena Roh Kudus itu hanya ada di Islam. Ruach HaKodes bagi orang Yahudi itu bukan Tuhan. Oke? Tetapi unsur yang digunakan Tuhan untuk menyelamatkan atau mengilhami atau mewahyukan sesuatu kepada orang di mana dia diutus. Paham itu ya? Saya sudah menunjukkan data-datanya. Bagaimana kemudian di dalam Mazmur, Yesaya dan seterusnya, Roh Kudus itu hanyalah makhluk utusan Tuhan. Dan ingat tuh habis, Gurunda. Mohon maaf, 3 menit sudah berlalu. Sekarang Mujad kalau berstatement tolong lampirkan data ya. Karena saya lihat di dalam original teks Yunani tidak ada kata Ruach HaKodes. Silakan Mujad. Oke, saya akan buktikan kebohongan Nandar dan dalam teks Yunani tidak ada Roh Kudus. Pneuma tu hagion. Oke, saya bantah dulu yang pertama, cuma mengatakan kenapa kau ambil kitab orang Israel, kitab bangsa Yahudi. Dalam Lukas 24 ayat 44, Yesus berkata dengan sangat jelas. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, Yesus, dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Jadi kitab-kitab itu berisikan nubuatan-nubuatan tentang Tuhan kami yang adalah pasti kitab kami juga. Lalu tadi Anda mengatakan dalam Yesaya itu bahwa Roh Kudus bukan Tuhan, adalah ciptaan. Kita lihat apa yang dikatakan Nabi Musa dalam Kejadian 6. Kitab Kejadian 6, nih saya karungin kau nih semua. Kitab Kejadian 6 ayatnya yang ketiga bunyinya begini, teman-teman perhatikan ya. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Tadi dalam Yesaya dikatakan Roh Tuhan yang tinggal di dalam manusia adalah apa? Adalah Roh Kudus. Dan kalau kita baca dalam Yohanes 14, Yohanes 16, ya pekerjaan Roh Kudus itu tinggal dalam diri manusia dan dikatakan itu rohnya Tuhan. Rohnya Tuhan di dalam kekristenan itu bukan Anda Tuhan yang zat. Roh Tuhan dalam kekristenan adalah kehidupan dari Tuhan itu sendiri, berada dalam diri Tuhan itu sendiri.
Jadi jangan Anda maksa Tuhan yang adalah Tritunggal dalam Alkitab itu merujuk kepada Tuhan zat di kitab Anda, lalu Anda mengatakan Roh Kudus itu adalah utusan, loh kan salah. Jadi dari semua kitab-kitab dari kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian sampai Perjanjian Baru tidak ada yang mengatakan Roh Kudus adalah ciptaan atau utusan. Kita jelas adalah roh Tuhan itu sendiri yang Tuhan berikan keluar dari dalam diri Tuhan, masuk bekerja di dalam apa? Hati-hati manusia. Dalam Yeremia 31 ayat 31 dikatakan itulah perjanjian yang baru. Nah, jadi sangat jelas bahwa Suma ini kan hanya berbohong. Oh, tidak ada kata cuma pneuma. Lalu pneuma Tuhagion itu apa? Itu kan pernah saya karungi nandar ke narasi Roh Kudus dalam kitab Yunani, dalam bahasa Yunani di kitab Perjanjian Baru. Ya, waktu saya sudah mau habis, saya buka datanya, silakan semua bernarasi. Saya akan bukakan datanya habis ini, saya ambil di flash yang satu lagi, biar kita buktikan siapa yang berbohong di sini. Silakan. Iya, jadi nggak ada ditunjukkan bahwa di dalam kitabnya orang Kristen itu ada Roh Kudus, nggak ada. Hanya dirampok dari Al-Quran. Jadi Kristen sekali lagi kalau ndak nipu nggak menyebar dia, kalau nggak nipu. Karena memang dalam Filipi 1:18 ya, Kristen harus menjalankan misi mengajarkan menyembah kepada manusia dengan cara tepu-tepu. Itu Kristen. Itu jelas. Itu adalah perintah di dalam kitabnya. Kemudian dia mengatakan Lukas 24 nomor 44. Ini kuburan buat Kristen. Ketika di situ diterangkan ada tertulis tentang aku di Taurat. Ini tidak ada di Taurat. Sampai giginya saudara Mossad ini pindah di jidat, tidak akan pernah dia temukan di dalam Taurat ada Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Kebohongan yang kedua, ini kuburan. Ini kuburan untuk Kristen penyembah manusia. Ya, Lukas 24 nomor 44 Anda mengatakan ada tertulis tentang aku di Taurat. Pembohong. Saatnya Anda sadar, pembohong, penipu. Saya katakan sama Anda 2 hari sebelum kiamat Anda tidak akan pernah menemukan di kitabnya Nabi Musa, kitabnya orang Yahudi ada Yesus mati bangkit pada hari ketiga. Kalau di kitab Kepompong mungkin Anda bisa temukan. Lalu kemudian Anda mencoba lagi mengambil kitabnya agama Yahudi, Keluaran 6 nomor 3. Ini semakin apes lagi. Karena di situ tidak dikatakan rohku, tapi dikatakan ruhi. Ruhi itu semangatku, nggak ada hubungannya dengan roh. Semangatnya Allah. Oke? Bukan roh dalam arti kata Allah itu adalah roh. Roh itu makhluk. Ketika dia mengatakan ruhi ba'adam, itu artinya semangat Allah yang ada pada diri manusia. Bukan dalam arti kata makhluk roh. Allah itu bukan roh. Lagi-lagi tidak bercerita tentang Roh Kudus. Tidak ada. Jadi Anda ketampol dengan data-data yang Anda sajikan. Ingat, ketika Anda menjilat kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Yahudi tidak pernah mengatakan roh Tuhan itu adalah roh, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Tidak ada. Anda keteteran di situ. Kitabnya orang Yahudi tidak mengatakan Tuhan itu adalah Roh Kudus itu adalah Tuhan. Dan di dalam kitab Anda Perjanjian Baru tidak ada diterangkan bahwa Roh Kudus itu apa gitu. Nggak ada. Nggak ada. Jangan Anda ngemis-ngemis kitabnya orang Yahudi, tapi Anda salah artikan. Nggak ada. Sekali lagi saya katakan, tidak ada Roh Kudus di Kristen. Nggak ada. Roh halus ada. Atau hantu halus ada. Hantu suci lah, ya, levelnya paling tinggi. Hantu suci ada di Kristen, hantu suci. Tapi Roh Kudus tak ada. Tak ada. Sampai kuda, sekolah sampai S1 tidak akan pernah Anda bisa temukan itu. Ya. Pelajari lagi agama Anda yang suka tepu-tepu mengambil Roh Kudus dari Al-Quran. Roh Kudus tidak ada di Kristen, yang ada hantu suci, ya, Holy Ghost, hantu suci. Demikian. Oke ya, saya sudah buka data bahasa Yunani dan Perjanjian Baru. Kita lihat kebohongan Suma dan kawan-kawan terbongkar, guys. Dalam Markus 3 ayat 29, dalam bahasa Yunaninya jelas ya. Pneuma Tuhagion, artinya apa? Roh Kudus. Jelas. Dalam Matius 12 ayat 31 kita lihat lagi bahasa Yunaninya ini nih.
Dalam Lukas 12 ayat 10. Jadi artinya kan Suma ini kan hanya yang berbohong ini kan si Suma dan kawan-kawan. Teman-teman di live chat bisa cek sendiri di Bible Hub kata atau translate aja Yunani ke Indonesia. Pneumato Hagion yang tertulis dalam Perjanjian Baru itu terjemahannya apa? Roh Kudus, bukan rohnya Suma. Lalu Suma mengatakan dalam Kejadian 6 ayat 3 itu dikatakan spirit, semangat. Suma, spirit itu diterjemahkan semangat dan juga roh. Kau buka KJV, kau buka negara-negara lain yang menerjemahkan dengan lembaga negara-negara mereka pun, mereka menerjemahkan dengan Roh Kudus, bukan spirit yang kudus. Jadi yang berbohong siapa? Semua negara ini berbohong dan hanya Suma yang tidak berbohong. Kan hancur. Suma mengatakan para orang-orang hebat di luar negeri sana yang menciptakan roket pergi ke bulan, mereka salah menerjemahkan, guys. Nah, jadi yang berbohong siapa, guys? Lalu jelas bahwa kau buka dari saya tidak mau lari ke Yesus yang tadi ya, karena Suma ini kan seperti katak emang suka lompat-lompat. Jadi fokus ke Roh Kudus. Jangan fokus ke nubuatan dulu. Kalau fokus ke nubuatan, ntar malam kita bikin tema itu. Jadi kita fokus ke Roh Kudus. Jelas bahwa di dalam Al-Quran tidak ada pekerjaan Jibril atau dikatakan Roh Kudus yang sama dengan Tuhannya Musa. Gak tahu Musa di Al-Quran itu Musa dari mana, saya bingung. Karena jelas dalam Yesaya tadi saya bukakan, dalam Kejadian, mau kau buka dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang mencatat cara kerja Roh Kudus, tetap cara kerjanya Roh Kudus gimana? Ya, tetap mendiam dalam hati manusia, bekerja dalam hati manusia, bukan datang di hadapan Suma ikro. Aku nggak bisa Suma ikro. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus dalam Alkitab, Zuma. Jadi kalau Anda mau mengait-ngaitkan bahwa Roh Kudus adalah Jibril, wah tidur Anda terlalu miring, Bang. Itu menurut saya. Jadi jelas ayat-ayat yang saya berikan itu semua bantah dengan congor. Jelas dalam Perjanjian Baru tertulis Pneumato Hagion, semua bantah bilang saya menipu loh. Siapa yang tipu, teman-teman? Yang 2,9K 3K ini dicek aja sendiri. Mossad Alifuru yang nipu atau Bang Suma yang nipu. Oke ya, jadi mau kau ngemis-ngemis Jibril, apapun dalam Alkitab tidak ada Suma. Gak bakal ada dan tidak akan pernah ada. Kecuali yang jelek-jelek pasti ada. Oke ya, waktu kau habis silakan Suma. Oke, jadi teman-teman sekalian, saudara siapa namanya? Mossad ini mencoba untuk mengikuti cara lain menipu ya. Markus 3:29 itu tidak ada kata kudus di situ. Ya, yang ada adalah kamu katakan tadi apa? Hagios. Ketika hagios itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apa artinya? Apa artinya? Suci. Berarti terjemahan yang sebenarnya adalah Roh Suci. Roh Kudus itu nama. Kenapa harus diterjemahkan? Di Al-Quran itu hanya ada nama, yaitu Roh Kudus. Bukan kemudian diterjemahkan. Itu adalah nama. Kenapa nama orang diterjemahkan? Kenapa kemudian Roh Suci Anda terjemahkan ke Roh Kudus? Gak ada hubungannya itu. Oke? Ageo itu artinya suci. Berarti kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apa? Apa? Roh suci. Kenapa lari ke kudus? Dari mana ambilnya kudus ini? Bukankah kitab Anda itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Bukankah kitab Anda itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Roh suci, kenapa lari ke Roh Kudus? Kudus itu bahasa Arab, Kudus itu bahasa Ibrani, Kadas, Hakodes dan seterusnya. Kenapa larinya ke bahasa Arab kitabmu? Saya dengarkan ya, saya bacakan ya. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, kok kudus? Bukankah bahasa Yunaninya jelas hagios? Terjemahkan ke Indonesia dong, Roh Suci. Gitu. Jangan pakai tipu-tipu. Pakai Roh Kudus larinya.
Jangan ke Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah malaikat. Ini roh suci ini. Nah, penggambarannya ada di kitab Yohanes 16. Ketika penghibur itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Berarti tepatlah Al-Quran mengatakan Roh Kudus itu datang menyampaikan firman Tuhan. Karena demikian adanya di dalam pengajaran daripada Yesus. Apabila roh kebenaran itu datang, dia akan menyampaikan apa yang didengar, bukan dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan, tetapi dia penyampai itu firman. Maka jelas itu disebut Roh Kudus. Kalau di kitabmu ini Markus 3:9 itu roh suci, beda. Terjemahkan ke bahasa Indonesia, jangan ke bahasa Arab. Ya, jangan pakai tipu-tipu. Waktu habis, silakan. Gurunda. Kamu di mute, Mojat, ngomong. Di mute. Oke, saya mengajar anak SD ya. Kudus, suci. Jadi menurut Suma, kudus ini sama sekali tak bercacat. Suci ini ada setengah yang cacat. Kudus dan suci bedanya di mana, nah, Suma? Bicara tentang kekudusan, kesucian. Jangan dulu ya, kita mulai. Terguncang. Jadi begini teman-teman, kan sudah saya katakan bisa dicek di Alkitab terjemahan bahasa-bahasa lain juga. Contoh KJV bahasa Inggris, kalau kalian nggak bisa bahasa Cina atau Jerman. Dan di bahasa Ibrani pun dinamakan Ruach HaKodesh, tetap merujuk kepada Roh Kudus. Jadi saya ajar kamu semua ya. Kata please itu artinya apa? Tolong. Tetapi kalau kita lihat penggunaan kalimat, kata please ini bukan hanya tolong, dia bisa berarti, bisa berubah makna menjadi apa? Silahkan. Nah, semua nggak tahu kan? Ya wajar, sekolahnya di pesantren guys. Jadi tadi semua ini kan sudah nggak bisa membantah, lalu dia berusaha membedakan kudus dan suci. Di dalam kekristenan, Roh Kudus adalah Roh Tuhan itu sendiri. Ingat ya, Roh Kudus adalah roh dari Tuhan itu sendiri. Yang namanya Tuhan pasti kudus. Yang namanya Tuhan pasti suci. Yang namanya Tuhan pasti tak bercacat. Yang namanya Tuhan pasti sempurna. Itu semua kita merujuk ke ketuhanannya, Bang Zuma. Jadi kalau Bang Zuma mau bilang bahwa kudus itu bukan suci, ya teman-teman, saya nggak tahu lagi mau ngomong gimana gitu loh. Berarti kudus ini 100% kudus, suci ini hanya 3/4 yang kudus gitu ya menurut Suma. Jadi beda. Jadi jelas bahwa itu roh Tuhan itu sendiri, itu yang namanya Tritunggal. Suma mengatakan Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Suma, sejak kapan jiwamu, kecerdasanmu memerintahkan kau untuk duduk, tapi tubuh kamu malah salto? Kan gak mungkin. Itu yang dinamakan dalam kekristenan Tritunggal. Anda udah paham? Kalau udah paham saya jelaskan. Jadi Allah yang transenden itu di dalam dirinya terdapat firman, logika Allah, pengetahuan Allah, kecerdasan Allah, dan juga terdapat Roh Kudus. Kehidupan dari Allah itu sendiri, karena dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, bukan Allah yang batu, atau Allah yang dongeng. Jadi jelas mau kau melompat-lompat gimana, kau tidak bisa membantah. Kau terjemahkan tadi ke bahasa Ibrani pun jadinya Ruach HaKodesh, Holy Spirit dalam bahasa Inggris, gak bisa kau bantah. Atau semua bahasa di dunia ini salah, cuma Suma yang benar. Aneh kau Bang Suma. Baik, terima kasih Mojat. Tetap fokus pada pembahasan ya Mojat, jangan buat catatan-catatan yang melenceng, please. Mohon silahkan, jangan ya. Oke, Guru Dajuma. Iya, silahkan. Jadi hanya orang yang tidak berpendidikan yang bisa memaknai kudus itu bukan suci. Suci, kudus, kudus, suci. Betul, kamu betul. Tapi ini berbicara mengenai oknum. Di Islam itu Roh Kudus itu oknumnya ada. Sedangkan di kitabmu itu tidak ada Roh Kudus. Yang ada itu tadi Hagios, Roh Suci.
Roh suci silakan aja, siapapun yang kemudian Anda mau katakan roh suci, itu silakan aja. Roh suci dengan Roh Kudus itu berbeda. Secara bahasa kalau diterjemahkan memang betul. Roh Kudus, roh suci, betul. Tapi ketika mengatakan Roh Kudus itu hanya tertuju kepada satu oknum, yaitu malaikat Jibril. Sedangkan Roh Kudus menurut Anda adalah Tuhan. Itu makanya kenapa saya katakan kalian merampok, mengambil kata Roh Kudus, menggunakan pada tempat yang tidak sesuai. Roh Kudus itu malaikat Jibril, bukan Roh Kudus itu Tuhan. Memang kudus artinya suci, tetapi bukan berarti ketika berbicara mengenai sedangkan roh suci itu bisa ke siapa saja, ke semua malaikat juga bisa, ke semua malaikat juga bisa. Siapapun yang suci rohnya, dia roh suci. Tapi kalau Roh Kudus hanya ada satu, yaitu malaikat Jibril. Pahami itu. Kemudian di dalam kitabnya Anda, Yohanes 16 nomor 13, dengarkan, kalau ini Anda anggap Tuhan, tidak berkata-kata. Di sana dikatakan also laleo. Apa artinya? Roh kebenaran itu tidak berkata-kata. Tidak berkata-kata dari mana? Dari, dalam Yunaninya, gar, dirinya sendiri merujuk kepada heautau. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Berarti roh kebenaran yang Anda anggap roh suci itu bukan Tuhan. Oke? Dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Sesuatu yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, itu bukan Tuhan, Bung. Yohanes 16:13, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Halo, kok ada Tuhan seperti kurir? Oke? Belajar lagi. Tidak ada Roh Kudus di agama Anda. Yang ada adalah pneuma hagios, roh suci. Waktu habis. Oke, silakan. Terima kasih Gurunda. Silakan Moja. Oke, jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa Roh Kudus adalah Roh Tuhan itu sendiri. Jadi menurut umat Tuhan ini, dia kudus, tapi dia tidak suci. Tidak suci. Lalu semua dari tadi sudah saya menjawab, semua masih bilang, Roh Kudus aku tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini aku ajar anak SD ini. Ini lingkaran saya katakan suma. Suma ini yang kita lihat badannya, dagingnya, badan. Di dalam diri suma ada jiwa, ada roh. Jiwa adalah kecerdasan atau kewarasan suma. Roh adalah daya hidup dari suma itu sendiri. Apakah roh suma bekerja sendiri, jiwa suma bekerja sendiri, badan suma bekerja sendiri? Otomatis tidak. Ini dinamakan satu hakikat. Lalu apakah badan suma manusia, jiwa suma bukan manusia, atau roh suma bukan roh manusia? Roh suma roh hewan, jiwa suma jiwa hantu. Kan tidak mungkin, tetap jiwanya jiwa manusia, rohnya roh manusia. Di dalam iman kekristenan Allah yaitu Bapa, di dalam dirinya terdapat firman dan Roh Kudus. Apa itu firman? Hikmat Allah, kecerdasan Allah, daya cipta Allah. Apa itu Roh Kudus? Kehidupan atau sumber hidup kekal Allah itu sendiri, karena dia Allah yang hidup, bukan batu. Ya otomatis pasti bekerja satu kehendak seperti suma tadi. Hanya saja jiwa suma, roh suma, badan suma ini terbatas, keterbatasan hakikat suma manusia. Tetapi kalau kita bawa ke Allah, firman Allah, roh Allah itu maha kuasa, karena Allah itu maha kuasa suma. Jadi mau Anda bantah bagaimana, saya kasih ayat Alkitab bolak-balik tertulis Roh Kudus. Loh, Anda bilang gak ada Roh Kudus. Yang jelas di sini kita bisa dapat kesimpulan bahwa yang Anda maksud Roh Kudus dalam kitab Anda itu bukan Roh Kudus dalam kitab kami. Ya udah, kita beda toh. Jangan Anda tinggal ngemis-ngemis dari kitab kami. Gak usah jadi pengemis, Bang Suma. Jadi jelas bahwa Tritunggal ini menjelaskan Allah yang hidup.
Bukan Allah yang batu, dalam dirinya batu. Lalu tahu begitu aja, aku maha kuasa. Tapi menyatakan dirinya gak mampu. Ujuk-ujuk muncul kiamat ke-7. Jadi kami gak sembah Allah seperti itu. Allah yang hidup, Allah yang berpikir, berhikmat. Dan tetap satu kehendak, jadi kehendak Bapa ya kehendak Roh Kudus ya kehendak firman. Makanya Yesus pun berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri karena satu kehendak. Ayatnya di mana? Yesaya 55 ayat 11. Firmanku yang keluar dari mulutku, ia akan melakukan segala sesuatu yang kukehendaki dan akan berhasil. Jadi memang satu kehendak, bukan berarti firman kehendak sendiri, Roh kehendak sendiri, Bapa kehendak sendiri. Ini dalam kealahan. Kalau Anda mau bahas kristologi, nanti kita bahas lain, kristologi kemanusiaan Yesus. Nah, jadi jelas ya kata-kata Roh Kudus dalam Alkitab kami tidak baik, waktu habis. Saya ingatkan kembali temanya, siapakah Roh Kudus? Punya Kristen atau punya Islam sebagaimana original teks di dalam Perjanjian Baru dan Al-Quran. Silakan Guru Najumah lanjut. Siapa yang merampok, siapa yang menuduh, ini lucu ini. Di kitabmu kan kamu sudah nunjukkan tadi dengan percaya dirinya, pneuma, agios. Di Indonesia kan apa? Apa? Roh suci. Kenapa lari ke Roh Kudus? Kok lari ke bahasa Arab? Mossad. Mossad. Pneuma, hagios atau agios. Terjemahan Indonesianya apa? Roh suci. Jadi harusnya kitabmu itu berbunyi begini. Tetapi apabila seorang menghujat Roh suci, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Kenapa lari ke Roh Kudus? Kalau lari ke Roh Kudus, itu berarti merujuk kepada malaikat Jibril. Itu baru betul. Kalau lari ke Roh suci, entah apa-apa lari Roh suci itu apa. Ternyata Tuhanmu Roh suci kan? Itu baru betul. Harusnya Tuhanmu Roh suci, jangan Roh Kudus. Jangan kamu ambil dari agama kami, jangan. Jadi mulai sekarang kamu belajar Bapa, Anak dan Roh Suci. Itu kalau kamu lari Roh Kudus, berarti kamu lari ke malaikat Jibril. Kok bisa gitu Bang Suma? Yes, kul nazzalahu ruhul Qudus. Nah sekarang tunjukkan original teks kitabmu. Kamu tunjukkan Markus 3. Apa yang tertulis di sana? Kudus? Bukan. Apa? Hagios. Apa itu? Suci. Suci dalam debu. Jadi terjemahannya adalah Roh Suci. Semoga kamu diberkati oleh Bapa, Anak dan Roh Suci. Itu baru betul. Kalau kamu masih mengambil Roh Kudus, berarti kamu betul perampok, penipu. Belum sadar? Belum sadar juga. Kalau Roh Kudus di dalam Al-Quran tidak pernah diterjemahkan. Kenapa? Itu adalah nama makhluk. Masakan ada orang namanya diterjemahkan? Gak bisa. Mossad. Qul nazzalahu ruhul Qudus. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Tidak diterjemahkan dia. Kenapa? Karena itu adalah nama. Masakan namanya orang diterjemahkan? Gak mungkin. Ya, gak, jangan namanya orang diterjemahkan. Apalagi diterjemahkan salah. Nah, di dalam kitabmu disebutkan pneuma hotheos. Di Indonesia kan apa artinya? Pneuma hagios. Apa artinya? Roh suci. Jadi nggak ada hubungannya dengan Roh Kudus. Jangan nipu-nipu. Jangan nipu-nipu kamu. Oke, waktu habis. Terima kasih. Silakan Mojat. Sesuai dengan